Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Fatir. Kita sampai pada ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Kata Allah, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula mereka diringankan dari azab mereka. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala saya tuliskan ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wala anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang kafir dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Neraka jahanam. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak dihukum mereka, tidak dihukum mati. Sehingga mereka mati. Artinya mereka akan hidup terus. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan atas mereka, tidak diringankan bagi mereka min azabiha, dari azab neraka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas orang-orang kafir. Kami membalas setiap orang yang kafir, yang sangat kafir. Perhatikan di sini Allah membuka ayatnya pada ayat 36 ini. Kata Allah, walladzina kafaru, ya, dan orang-orang kafir. Maka ini menguatkan bahwasanya ayat sebelumnya, tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi, sudah kita bahas pada ayat sebelumnya bahwasanya sebelumnya membahas tentang penghuni surga, ya. Membahas tentang penghuni surga yang mereka ada 3 kelompok, ya, yang sudah kita bahas. Semuanya masuk surga. Ini menguatkan karena sebagian ulama ada yang mengatakan zalimun li nafsi, kemudian muqtasid yang sudah kita bahas, kemudian sabiqun bil khairat. Sebagian salaf ada yang menafsirkan zalimun li nafsi ini di neraka, ya, di neraka. Tapi ini pendapat yang salah, ya, pendapat yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, dan itu di antara metode Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya kan, Al-Qur'an mathanin, yaitu kalau Allah menyebutkan sesuatu, Allah menyebutkan lawannya. Allah menyebutkan neraka, Allah sebutkan surga. Allah sebutkan penghuni surga, Allah sebutkan penghuni neraka. Sebagaimana ayat ini. Setelah Allah menyebut tentang faminhum zalimun li nafsihi, di antara orang yang pilih ada orang yang menzalim dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, di antaranya yang tengah, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antaranya yang berlomba-lomba. Ini menunjukkan semuanya adalah penghuni surga, ya. Setelah itu maka Allah menyebutkan tentang penghuni neraka itu orang-orang kafir. Dan itu metode Al-Qur'an, targhib dan tarhib. Selalu demikian atau sering seperti itu. Setelah menyebutkan neraka sebut surga, atau setelah sebut surga sebut neraka. Setelah sebut penghuni surga, Allah menyebutkan penghuni neraka. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya kita tahu tentang nikmatnya penghuni surga,
hilang kesedihan mereka, mereka bersyukur kepada Allah, mereka abadi dengan kenikmatan yang sempurna. Bagaimana dengan penghuni neraka? Allah jelaskan, walladzina kafaru lahum. Bagi mereka. Di sini ada dua faedah perkataan lahum bagi mereka. La di sini ya. Pertama lam ya. Lil istihqaq. Itu mereka pantas, mereka berhak atau pantas untuk masuk neraka. Ini lahum bagi mereka. Faedah yang kedua, seakan-akan tidak ada yang lain bagi mereka kecuali neraka. Dan itu benar, kecuali neraka. Makanya disebutkan lahum bagi mereka neraka jahanam. Seakan-akan mereka tidak punya sisi yang lain, tidak punya hal yang lain bagi mereka kecuali neraka. Maka disebutkan lahum, dikhususkan lahum tersebut, disebutkan terlebih dahulu. Dan ini benar bahwasanya memang mereka tidak ada kegiatan di akhirat kecuali diadab dalam neraka jahanam. Tidak ada kegiatan lain kecuali diadab dalam neraka jahanam. Bagaimana sikap mereka ketika diadab di neraka jahanam? Sangat mengerikan, kata Allah, la yuqda alaihim. Mereka tidak dihukum mati, fayamutu. Kalau mereka dihukum mati, mereka akan mati. Tapi mereka tidak akan dihukum mati sehingga mereka mati. Artinya mereka akan kekal. Maksudnya apa? Mereka kekal. Kekal di neraka. Tidak akan mati. Selama-lamanya. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhafu anhum. Dan lebih mengerikan lagi, tidak diringankan azab bagi mereka. Mereka minta diringankan. Ya. Wa qala alladziina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dalam surat Ghafir berkata orang kafir kepada penghuni neraka jahanam, mereka ingin diringankan. Mereka ketika diazab dengan azab yang pedih dengan berbagai macam azab, dan kita tahu azab Allah Subhanahu wa taala ya sangat pedih ya, sangat pedih. Sebagaimana nikmat surga tidak bisa kita bayangkan betapa sempurnanya ya. Betapa nikmatnya dengan berbagai macam model nikmat yang Allah berikan sempurna. Maka demikian pula azab Allah juga sempurna. Makanya Allah berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari itu tidak ada yang bisa mengadab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih. Ketika mereka diadab sangat pedih, mereka minta untuk dimatikan. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Mereka berkata kepada penjaga neraka Malik, "Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Tuhanmu agar kami dimatikan." Lihat bagaimana kehinaan yang mereka rasakan. Mereka tidak minta langsung kepada Allah, mereka minta melalui malaikat. Mereka sudah tidak punya harapan untuk minta kepada Allah, maka mereka coba lewat malaikat. Ya Malik, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar kami dimatikan. Apa jawabannya? Qala innakum makithun. Kalian akan selama-lamanya dalam neraka. Setelah mereka minta dimatikan, tidak dikabulkan, mereka minta diringankan. Wa qala alladziina kafaru li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka kalau mati tidak mungkin, coba siapa tahu ada rahmat dari Allah. Dikurangi meskipun satu hari. Mereka tidak minta dikurangi selama-lamanya, enggak. Mereka tahu itu mustahil. Tapi mereka coba kalau tidak mungkin mati, tidak mungkin dikurangi selama-lamanya, kasih liburanlah sehari. Bukan dihilangkan azab, tapi dikurangi. Dikurangi. Yauman minal azab, meskipun cuma satu hari, diringankan azab. Tidak ada. Tidak ada keringanan. Bahkan yang paling parah, Allah berkata, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Rasakanlah dan kalian tidak merasakan, ya, kami tidak beri tambahan kecuali azab. Jadi mereka minta dimatikan, tidak dimatikan, mereka minta dikurangi malah dikasih tambahan. Waliyadzubillah ya. La yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka tidak diringankan bagi mereka meskipun sekejap mata. Meskipun sekejap mata. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tidak diringankan dari sisi waktu, dari sisi kaifiyah,
bagaimana cara pengazabnya, kemudian dari sisi jenis jenis azab. Tidak ada pengurangan, 1 detik pun tidak akan dikurangi. Kemudian kata Allah, wala yukhaffafu anhum min azabiha, kami tidak akan mengurangi dari azabnya, azab neraka. Di sini Allah menggunakan min azabiha, perhatikan. Min azabiha. Dari azabnya. Allah tidak berkata min nariha. Allah tidak berkata min nariha, dari apinya. Tidak akan dikurangi dari apinya. Tapi Allah mengatakan tidak akan diringankan dari azabnya. Kenapa digunakan dari azabnya, bukan dari apinya? Karena di neraka azab bukan cuma dengan api. Tapi juga dengan dingin yang amat sangat, dingin yang amat sangat, asyaddu min zamharir, yaitu sangat dingin masuk ke tulang ya. Sebagaimana di dunia pun ada adab. Kalau kita kita di dunia kedinginan ya sakit, dingin bukan cuma panas yang menyakitkan, dingin juga masuk ke tulang juga menyakitkan. Oleh karena di neraka ada adab dengan api, ada adab dengan dingin. Makanya Allah menggunakan min adzabiha, bukan min nariha. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas orang yang sangat kafir, sangat kafir, yaitu kafur. Karena orang kafir pada dasarnya mereka semua kafur. Ya. Semua orang kafir pada dasarnya kafur. Kafur itu sighah mubalaghah ya. Sighah mubalaghah. Yang artinya sangat kafir. Kenapa sangat kafir? Karena kekufuran mereka berulang-ulang. Mereka diberi petunjuk begitu banyak, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada mereka rasul, dikirim kepada mereka para dai, ditebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menentang dan mereka sangat ingkar, tidak tahu berterima kasih. Malah bukan menyembah Allah, malah menyembah kepada makhluk, menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah jin, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah batu, menyembah pohon, ya, menyembah hewan. Kafur, ya, mereka kafur, maka mereka berhak mendapatkan adab yang seperti ini. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwasanya kadzalika ini maksudnya adalah demikianlah kami, namanya maf'ul mutlak di baini nau. Ini maf'ul mutlak i'rabnya. Ini sekalian yang tahu bahasa Arab ya. Maf'ul mutlak di bayanin nau. Itu demikianlah cara kami, yaitu najzi kulla kafur kadzalik. Kalau bahasa kita ya, kami menghukum mereka dengan cara demikian. Jenis azab kami seperti itu, tidak dimatikan dan tidak dikurangi selama-lamanya. Itulah cara kami mengadab orang-orang yang kulla kafur. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, perhatikan ya, Allah memberi azab dengan neraka jahanam terus menerus abadi. Api neraka tidak berkurang sama sekali. Dan itu hal yang menakjubkan ya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita di dunia kita aja lihat, di dunia kita lihat matahari saja. Matahari sumber panas yang kata orang jaraknya entah sekian juta, entah 150 juta atau berapa puluh juta kilometer. Dan sudah mungkin bersinar sudah entah berapa puluh jatuh tahun atau berapa miliar tahun. Sebenarnya tidak habis-habis. Tidak habis-habis, itu matahari ya. Kita lihat kenyataannya, matahari 20 tahun yang lalu sama sekarang 30 tahun yang lalu ya begitu-begitu saja. Panasnya konstan, ya, luar biasa, tidak habis energinya. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka yang energinya tidak akan habis. Allah Maha
kuasa dan siap untuk membakar orang-orang kafir selama-lamanya. Selama-lamanya tanpa ada penghujung. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong dihapus ya. Ayat berikutnya kata Allah menjelaskan bagaimana mereka merasakan kepedihan dalam neraka jahanam. Wa hum yastarikhuna fiha. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dalam neraka jahanam. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihan, niscaya kami akan melakukan amal saleh. Berbeda dengan amal kami kita dahulu, berbeda dengan perbuatan kami yang dahulu. Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, orang yang mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan, pemberi peringatan. Fadzuqu famalidh zalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong sama sekali. Tapi ikhwan, di sini Allah berfirman, wa hum yastarikhuna. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak. Mereka berteriak. Mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Apa kata mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Niscaya kami akan beramal saleh. Tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Tidak seperti yang dulu kami kerjakan di dunia. Kerjakan ketika di dunia. Yastarikhuna, ini asalnya yastarikhuna ya. Berasal dari yastarikhuna ya. Asalnya pakai ta, tarikhuna ya. Dari wazan ifta'ala, ya wazan ifta'ala. Dari sarakha ya, dari sarakha ya. Sarakha artinya teriak ya. Sarakha. Apa yang dimaksud dengan sarakha? Yaitu syiddatu as-siyah. Teriakan, maksudnya teriakan yang paling parah ya, teriakan yang paling keras. Kalau dibilang yasihu ya fayasihu, yaitu dia berteriak, tapi kalau yasrukhu lebih teriak lagi, mungkin sampai suaranya serak-serak saking teriaknya. Sarakha artinya teriak dengan keras, apalagi ditambah dengan huruf ta di sini, tambahan ya. Kita tahu kalau ada tambahan huruf dalam suatu fi'il biasanya menunjukkan tambahan kegiatan ya. Artinya mereka sungguh-sungguh berteriak lebih parah. Yastarikhuna, kemudian ta dirubah menjadi ta. Apalagi menjadi yastarikhuna, lebih parah lagi. Yastarikhuna berdasarkan wazan ifti'ala, yaitu berteriak dengan sangat keras. Kenapa mereka berteriak dengan sangat keras? Mereka kesakitan karena azab yang menyakitkan, yang pedih. Dan ini bantahan kepada pendapat sebagian Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya pendapat yang menyimpang tentang neraka. Sebagian Mu'tazilah mengatakan karena seringnya orang kafir diadab dalam neraka jahanam, lama-lama mereka beradaptasi dengan neraka dan akhirnya lama mereka merasakan santai.
tidak lagi tersiksa. Ya, ini sebagian pendapat mengerikan ya, mengatakan azab neraka suatu saat akan penghuninya sudah beradaptasi sehingga tidak merasakan panas lagi ya. Karena proses ribuan tahun lama-lama biasa. Ini tidak benar. Mereka akan terus berteriak. Yastarikhuna, lihat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan fi'il mudhari, yaitu terus-menerus mereka akan berteriak. Dan tidak ada namanya mereka akan merasa nyaman dengan neraka, tidak bakalan ya. Karena Allah mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap adab mereka, setiap kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan azab. Tidak namanya kemudian terbiasa lama-lama, sudah gosong lama-lama santai aja. Enggak, ini pendapat yang ngawur. Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwasanya neraka suatu saat akan diem, penghuni juga akan diem. Tidak kekal, semua akan diem ya. Ini juga pendapat yang salah ya. Kita bilang neraka akan terus-menerus menyala dan terus membakar selama-lamanya. Di antara teriakan mereka minta dikembalikan. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Rabb, kami kembalikan kami ke dunia. Ini mustahil. Mereka mohon pada waktu yang sudah mustahil, sudah lewat. Tidak mungkin. Dan Allah tidak mengembalikan karena Allah tahu kalau dikembalikan mereka akan begitu lagi. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah, kalau mereka dikembalikan mereka akan kembali lagi pada kesyirikan. Wa innahum lakadzibun, dan mereka hanya dusta dengan perkataan mereka. Perhatikan mereka berkata, keluarkanlah kami dari neraka menuju alam dunia, na'mal salihan, kami ingin dikembalikan ke masa lalu. Na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh. Mereka baru sadar kenapa disebut saleh di sini. Mereka sadar bahwasanya perbuatan mereka selama ini tidak saleh. Karena banyak di antara mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka benar, mereka perjuangkan habis-habisan. Ya. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali mereka dan mereka menganggap bahwasanya mereka dapat petunjuk. Lihat orang-orang non-muslim, orang kafir zaman sekarang. Sama, mereka menyangka mereka kebenaran. Bahkan mereka memperjuangkan kebenaran tersebut. Sampai mereka berdakwah kemana-mana. Bahkan mereka paksa agama mereka. Mereka merasa di atas kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Mereka menyangka mereka beramal saleh. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusina sun'a. Maka kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya. Siapa mereka? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang perbuatan mereka, amalan mereka sesat di atas muka bumi, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka telah berbuat amal yang terbaik. Mereka sadar ternyata amal mereka selama ini bukan amal saleh. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh sebagaimana kaum muslimin dahulu. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami tidak akan kembali seperti yang kami lakukan dahulu, ya. Ya. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Maka Allah balas permintaan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukanlah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Umur kalian. Ma tadzakkar sini zamanan, ada yang mengartikan zamanan, ada yang dzaraf ya, i'rabnya dzaraf, ada yang mengartikan waktan, yaitu bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dengan waktu yang cukup orang yang mengambil pelajaran, yang cukup bagi orang yang mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian. Datang kepada kalian pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Baik. Ketika mereka minta dikembalikan, Allah membantah mereka dengan dua hujjah. Hujjah pertama bahwasanya umur kalian sudah cukup untuk berfikir. Allah telah memanjangkan umur kalian. Hujjah kedua, telah datang memberi peringatan bagi kalian. Maka tidak ada lagi hujjah bagi kalian. Tidak ada argumentasi bagi kalian yang bisa diterima. Tidak ada uzur bagi kalian.
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Yaitu ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, dengan waktu yang cukup. Berapa ini? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Berapa waktu tersebut yang Allah telah beri uzur kepada mereka? Ada yang mengatakan secara umum ada dua pendapat. Ada beberapa pendapat yang 17 tahun, ada yang ketika balik, ada yang tapi yang paling kuat di antaranya 40 tahun, 60 tahun. Ya. Kebanyakan manusia mencapai 40 tahun, 60 tahun. Sudah cukup. Ada yang berpendapat 17 tahun, ada yang mengatakan sudah balik, sudah cukup. Ya. Artinya kalian punya usia sampai 40 sampai 60, sudah cukup. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila imra'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberi uzur ya, ila imra'in kepada seseorang ya, akhara ajalahu, yang Allah tunda kematiannya hatta ballaghahu 60 sanah, sampai dia berusia 60 tahun. 60 tahun kali masih belum lagi sadar, ini parah. Ya. Atau 40 tahun, sudah 40 tahun, umur yang sangat sudah puncak. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah 40 tahun sudah puncak. Ini adalah puncak kecerdasan, puncak semuanya. Setelah itu mulai menurun. Nah, kalau Anda sudah lewat 40 tahun, masih belum sadar, kapan lagi mau sadar? Kalau Anda sudah umur 60 tahun, belum sadar, kapan lagi mau sadar? Sebentar lagi meninggal. Siapkan waktu untuk mengumpulkan aset bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sudah 40 40 tahun lebih ya. Sebagian antum sudah hampir 60 atau sudah lewat 60, sudah saatnya. Oleh karenanya kalau orang sudah dikasih usia sampai 40 sampai 60 tahun masih belum beriman, maka tidak ada uzur baginya. Lihat perkataan Syekh Sa'di dalam tafsirnya indah, dia berkata, bagaimana kalian mendapat uzur? Allah sudah berikan berbagai macam argumentasi. Ayat Allah kauniyah, pencipta alam adalah zat yang Maha Esa. Allah turunkan Rasul, Allah kirimkan para dai, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim ya. Dan banyak. Allah berikan kalian kejadian-kejadian, Allah berikan bencana supaya kalian dapat pelajaran agar kalian sadar. Allah berikan kalian sakit, Allah berikan kalian kenikmatan. Berbagai macam kondisi yang Allah berikan kepada kalian. Harusnya pergantian siang dan malam ini semua harusnya membuka otak kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma sehari 2 hari. Seharusnya kalau kalian melihat kejadian alam sehari aja sudah beriman. Ini berlaku sampai 40 tahun. Bahkan sebagian kalian berlaku sampai 60 tahun. Kalau tidak beriman juga, tidak ada uzur. Kita lihat orang meninggal, ya sudah. Lihat sakit yang kita derita, kita ingat bahwasanya kita akan mati. Harusnya kan banyak hal yang buat kita sadar. Ya. Musibah yang menimpa kita, kalau kita masih terkadang dikasih musibah dan macam-macam. Ini dalil pertama, Allah panjangkan umur. Dalil kedua, telah datang peringatan. Peringatan di sini juga ada beberapa pendapat. Beberapa pendapat. Ada yang mengatakan peringatan An-Nazir ya. An-Nazir maksudnya adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah. Sudah datang Rasulullah memberi peringatan. Ada yang mengatakan Al-Quran. Al-Quran sudah memberi peringatan, sudah cukup. Ada yang mengatakan Mautul Aqarib, kematian kerabat. Ini peringatan. Ada yang mengatakan di antaranya juga sebagaimana dinukil dari Tabari dan juga dinukil oleh Al-Bukhari, yaitu Asy-Syaib. Itu apa namanya? Uban. Uban ini peringatan. Ya, kalau nanti buka di depan kaca ada uban, udah, ntar lagi ente selesai. Ya. Selesai sudah uban, jenggot sudah uban, alis mata uban, rambut sudah uban, terus masih mau joget-joget ya. Udah selesai. Ini peringatan sudah datang. Ingat, yang benar di sini waktu, umur, tidak dibatasi 40 atau 60, tapi waktu yang cukup. Allah sudah berikan waktu yang cukup agar kalian berfikir. Namun semakin kalian kufur dalam waktu yang semakin panjang, maka hukuman kalian semakin berat. Tidak sama antara orang yang kufur cuma 5 tahun dengan orang yang kufur sampai puluhan tahun, tidak sama. Semakin lama dia kufur semakin parah. Bukankah ketika Nabi ditanya, "Man ahsanun nas?" Siapa orang yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu hasuna amaluh." Orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Man syarrun nas, siapa orang paling buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Inilah dua hujjah ya. Dua argumentasi Allah. 1, 2. Sudah cukup, kalian tidak punya uzur. Yang pertama, Allah sudah panjangkan umur kalian untuk berfikir. Yang kedua, Allah telah berikan peringatan. Ini semua peringatan. Rasulullah dalam beri peringatan sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an beri peringatan. Kematian kerabat, kematian orang sekitar kita.
uban peringatan ya, maka seharusnya kalian sudah cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir." Kata Allah, rasakanlah, fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dzuq artinya rasa. Biasanya dzuq itu digunakan untuk rasa yang nikmat. Kita merasakan, kita cicipi kalau bahasa kita dicicipi. Silakan cicipi. Kita rasakan dengan lidah kita, rasakan lezatnya. Saya atadzawwaq, yaitu aku benar-benar menikmati cicipanku. Ya, tetapi ini ternyata Allah gunakan fadzuqu untuk azab. Tidak lain adalah tahakum, untuk menyindir atau untuk mengejek, untuk menghinakan ya, sehingga Allah menggunakan kata zauq yang menunjukkan azab tersebut benar-benar merasuk dalam tubuh mereka. Sebagaimana kalau orang lagi minum sesuatu yang enak, saya cicipi enak banget ya. Seakan-akan semua mengalir ke kenikmatan tersebut dalam dirinya. Nah, azab yang mereka rasakan pun demikian ya. Mengalir dalam seluruh tubuh mereka ya. Makanya Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah ya, api yang langsung masuk ke dalam jantung. Kalau api biasa di dunia dibakar luar dulu, yang terbakar dalam belakangan. Tapi kalau api neraka tidak, langsung luar dalam langsung terbakar dalam waktu yang sama. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api tersebut langsung masuk dalam jantung, bukan dari luar dulu baru dalam, enggak, langsung dalam saat waktu yang sama luar dalam langsung terbakar. Itulah azab neraka Jahannam. Wa malidh dhalimina min nasir. Siapa lidh-dhalimin di sini? Maksudnya kalian. Allah tidak mengatakan fama lakum, dan tidak ada penolong bagi kalian. Tapi Allah tidak menggunakan dhamir kum, dhamir antum, fama lakum, tapi Allah mengizharkan, Allah menampakkan sifat mereka. Fama lidh-dhalimina, tidak ada bagi orang-orang zalim. Kenapa? Karena mereka musyrikin. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, bagaimana tidak besar? Bahkan dia adalah kezaliman yang terbesar, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menciptakan alam semesta, yang berikan dia nikmat, yang berikan dia kehidupan hanyalah Allah semata. Kemudian dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kezaliman yang terbesar. Jadi Allah tampakkan kalian itu berhak untuk diadab karena kalian zalim. Fama lidh-dhalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, maksudnya selama-lamanya. Selama-lamanya, abadi. Tidak akan ada yang menolong kalian. Mungkin 1000 tahun kemudian atau 1 juta tahun kemudian akan ada yang tolong, enggak ada. Abadi selama-lamanya kalian tidak akan ditolong. Kalian kekal dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberi peringatan kepada kita ya. Kalau kita sudah cukup umur ya, sudah mencapai 40 ya, sudah mencapai apalagi 60, maka seorang segera sadar ya bahwasanya ajal Allah dekat ya, dan waktu untuk mengumpulkan aset bertemu dengan Allah juga semakin sedikit. Sudah saatnya kita meninggalkan permainan ya, buang-buang waktu ya, senda gurau yang berlebihan ya, ngabisin waktu yang tidak bermanfaat ya. Kita yang mau hidup sampai kapan? Banyak orang yang kita duga akan hidup lama, tahu-tahu mereka meninggal dengan cepat ya, dadakan. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat, al-mautul mufaji', yaitu kematian yang tiba-tiba. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka orang kafir ya, diadab dengan 2 adab, adab secara fisik dan juga adab secara psikologi. Allah mengatakan ciciplah adab neraka. Ya, ini juga lebih menyedihkan ketika mereka berhujah kemudian dibantah hujah mereka. Ini siksaan bagi mereka. Mereka, ya Allah kembalikan kami kepada di atas muka bumi agar kami beramal saleh. Kata Allah, enggak, percuma begini, kalian sudah dikasih umur enggak sadar. Sudah dikirim pemberi peringatan juga tidak sadar ya. Silakan cicipi. Ini semua kata-kata ini sangat menyakitkan bagi mereka. Dan sudah pernah saya bahas dalam pembahasan adab neraka Jahannam. Terkadang mereka diadab dengan berbagai macam adab, di antaranya diadab dengan mental, psikologi mereka diadab dengan kata-kata yang sangat menyakitkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ard, innahu 'alimun bidzatis sudur." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Sungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ini Allah menjelaskan tentang, setelah Allah menjelaskan tentang surga dan penghuninya, Allah menjelaskan tentang neraka dan penghuninya.
Setelah itu Allah berfirman, "Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh." Allah mengetahui yang gaibnya langit dan gaib yang berkaitan dengan bumi. Innahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati, seluruh isi hati ya. Untuk menunjukkan bahwasanya hukum yang Allah tetapkan kepada kelompok pertama surga dan para penghuninya dan juga neraka dan para penghuninya semuanya dibangun di atas ilmu. Bukan asal-asalan. Allah tahu si fulan berhak masuk surga, Allah tahu si fulan masuk neraka. Ya, karena Allah tahu gaib di langit dan gaib di bumi. Ya. Mungkin kita tidak tahu hikmahnya, kenapa begini, kenapa begitu, tapi Allah tahu. Allah tahu, ya. Oleh karenanya hukum yang keluar dari Allah adalah adil. Ya, Allah adalah adil ya. Dan Allah tahu isi hati mereka. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan berkata innahu alimun bidzati sudur? Allah mengetahui isi hati manusia. Seakan-akan untuk membantah pernyataan sebagian orang yang mengatakan, ya Rabb, mereka kan beramal kekufuran perkataan orang-orang ateis. Mereka mengatakan ini sebagian orang ateis mendengung-dengungkan hal ini. Kata mereka, bukankah mereka orang-orang kafir ini melakukan kekufuran mungkin 60 tahun? Kenapa diazab abadi? Kenapa diazab abadi? Kata mereka demikian. Bantahnya dengan ayat ini kita mengatakan, pertama itu urusan Allah. Itu urusan Allah, Allah Maha mengetahui yang gaib. Ya. Mungkin kita enggak tahu hikmahnya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan dan mereka akan ditanya. Yang kedua, kita katakan ya, bahwasanya Allah sudah menjelaskan hukum, dua pilihan. Wa hadainahu najdain, kami berikan dia dua pilihan. Satu menuju surga abadi selama-lamanya, satu menuju neraka abadi selama-lamanya. Allah dua pilihan. Bukankah juga penghuni surga amalnya sedikit? Taruhlah 60 tahun beramal, kemudian abadi dapat nikmat. Allah kasih dua pilihan. Ya, dan Allah ada dalam pilihan terserah. Ada amal sedikit, amal 60 tahun, hidup manusia 60 tahun, 70 tahun, dapat kenikmatan sempurna abadi selama-lamanya. Atau bermaksiat kufur sekitar 60 tahun, neraka abadi selama-lamanya. Kalau Anda bilang Allah tidak adil pada neraka, Allah juga tidak adil dalam, ya, Allah adil karena dua-duanya Allah paparkan. Wa hadainahu najdain, ya. Imma syakir wa imma kafura. Ya. Bersyukur atau kufur. Lihat. Jadi dua pilihan. Ini jawaban kedua. Makanya meskipun mereka beramal kekufuran mungkin cuma 30 tahun, 40 tahun, azabnya neraka abadi selama sebagaimana seorang berbuat amal soleh mungkin cuma 5 tahun, 10 tahun dapat surga dengan kenikmatan abadi selama-lamanya. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga yang disebutkan dan ini disebut oleh Alusi dalam tafsirnya, kenapa Allah menutup ayat ini dengan mengatakan innahu alimun bidzati sudur? Allah mengetahui isi hati manusia. Karena Allah tahu ini orang kafir, seandainya dikasih umur sampai 1000 tahun, sampai 1 miliar tahun, mereka akan bakalan kafir 1 miliar tahun. Jadi sama saja mereka mau kufur 70 tahun, mau kufur 1000 tahun, mau kufur. Intinya mereka akan diazab abadi karena Allah tahu isi hati mereka. Kalau mereka dibiarkan hidup selama-lamanya, mereka akan kufur selama-lamanya. Maka balasannya sudah cukup ya. Mereka akan diadab selama-lamanya sebagaimana kalau mereka dikasih umur panjang 1 miliar tahun mereka pun tetap akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengetahui isi hati manusia. Allah mengetahui isi hati manusia. Kemudian Allah berfirman, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di atas muka bumi. Faman kafara fa alaihi kufruh. Siapa yang kafir maka bagi dia kekufurannya, dia yang rugi dengan kekufurannya. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim ila maqta. Dan kekufuran mereka tidaklah menambah bagi mereka di sisi Rabb mereka kecuali Allah semakin murka kepada mereka. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan tidaklah bertambah kekufuran mereka kecuali mereka semakin merugi. Ayat ini Allah menjelaskan juga bahwasanya ya Allah telah berikan ujian kepada kalian dan berikan kenikmatan. Allah jadikan kalian khalaif. Khalaif itu adalah pengganti ya. Kurun setelah kurun, generasi setelah generasi, dan ini antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia enggak mati-mati, bumi tidak akan cukup ya. Tapi Allah bikin seperti itu. Generasi meninggal ganti generasi berikutnya. Sekelompok orang tinggal semua bumi kemudian diganti dengan sekelompok yang lainnya. Ya, untuk Allah uji kalian. Allah beri kenikmatan dan Allah beri ujian ya. Ya, siapa yang kafir, ya, harusnya kalian kalau diberi kenikmatan kalian bersyukur kepada Allah. Tapi kalian kafir. Namun ingat, Allah tidak bermanfaat bagi dia ketaatan orang-orang yang taat. Dan tidaklah merugikan Allah kekufuran orang-orang kafir. Ya,
Tidaklah merugikan kekufuran orang bagi Allah kekufuran orang kafir. Kalau mereka dapat kenikmatan ya untuk mereka sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian siapa yang kufur ya. Faman kafara fa alaihi kufruh. Ya. Wa man asaa fa alaiha, barang siapa berbuat keburukan bagi dia sendiri. Tidak Allah tidak mendapat mudarat. Makanya Allah mengatakan siapa yang kufur, kekufurannya kembali kepada dia. Dia yang tersiksa. Kemudian Allah berkatakan, wala yazidul kafirina kufrum inda rabbihim illa maqta. Semakin dia kafir bertambah-tambah, semakin Allah murka kepadanya. Wala yazidul kafirina kufrum illa khasara, dan semakin dia kufur atau semakin mereka kufur, maka semakin banyak kerugiannya. Ini menunjukkan bahwasanya azab di neraka jahanam bertingkat-tingkat. Tidak sama orang yang kufurnya cuma 10 tahun dengan orang yang kufurnya sampai puluhan tahun. Tidak sama orang sekedar kufur dengan orang yang menyuruh kepada kekufuran. Ya, semakin bertambah-tambah kekufuran, maka semakin besar kerugiannya di akhirat. Ternyata mereka selama ini sudah capek-capek di dunia, ya sudah menyembah sana, menyembah sini, sudah berdakwah sana, berdakwah sini, menyembah berhala, menyembah patung, ya menyembah hewan, menyembah macam-macam, menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah ruh, menyembah nabi, ya, menyembah jin, menyembah pohon, ya. Mereka melakukan banyak penyembahan. Semakin banyak kekufuran, semakin merugi di akhirat. Kelak, dan mereka rugi terhadap diri mereka sendiri. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang benar-benar merugi adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Harusnya diri mereka selamat, harusnya diri mereka itu masuk ke surga. Mereka rugikan, masukkan dalam neraka jahanam. Mereka rugikan, masukkan dalam neraka jahanam. Bahwa ahlihim, mereka juga merugikan istri keluarga mereka. Maksudnya apa? Kalau keluarga mereka masuk neraka gara-gara mereka, mereka telah merugikan keluarga mereka. Kalau ternyata keluarga mereka masuk surga, maka benar-benar rugi. Tidak terpisah dari keluarga. Sungguh merugikan. Semakin kufur, semakin rugi. Yaumul qiyamah. Rugi. Merugikan diri mereka, merugikan keluarga mereka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Demikian para pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita pekan depan masih dengan tafsir surat Fatir, dan semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.